kalau Ongkos sehat siangnya Bang nanti Kowo. Bapak dan Ibu, pakai mohon Idul maaf, Adha nih, acara akan segera kami mulai. Monggo. Terima kasih Oke, atas silakan. perhatiannya. Pas banget. Negara. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Mengheningkan Cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh dosen Ilmu Administrasi Negara.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh dosen Ilmu Administrasi Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh dosen Sosiologi. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor UNS, yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanah, yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor, yang terhormat para dekan, wakil dekan, dan kepala program studi, yang terhormat Ketua Lembaga dan Direktur, yang terhormat Sekretaris Universitas dan Kepala Biro, yang terhormat
dosen dan tenaga kependidikan, serta seluruh peserta apel pagi Universitas 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada apel pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS Universitas 11 Maret yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor UNS tanggal 1 September 2022. Bapak dan Ibu peserta upacara yang kami hormati, pemerintah baru saja menetapkan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 pada 31 Agustus 2022. Pesan yang ingin disampaikan dalam pedoman tersebut sangat jelas bahwa 1. Meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, langkah strategis pemerintah adalah memberlakukan Permendikbud-Ristek tentang PPKS sebagai NSPK atau norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi. Untuk mewujudkan perguruan tinggi yang merdeka dari kekerasan seksual, maka setiap perguruan tinggi, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan pihak terkait lainnya harus melakukan langkah-langkah konkret dengan mengacu pada pedoman tersebut. Bapak dan Ibu peserta upacara yang berbahagia, UNS merespon dengan sangat cepat pemberlakuan Permendikbud-Ristek PPKS 2021 melalui pembentukan Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan terhadap kekerasan seksual di lingkungan UNS berdasarkan keputusan Rektor yang telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2021. Pembentukan tim Satgas tersebut kemudian diperbarui dengan mengacu pada regulasi yang ada, diawali dengan pembentukan panitia seleksi Satgas PPKS dan dilanjutkan dengan perekrutan serta seleksi calon anggota Satgas PPKS. Selanjutnya calon anggota Satgas PPKS yang lolos seleksi 9 orang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor UNS. Ke-9 orang tersebut merupakan perwakilan dari dosen sebanyak 3 orang, perwakilan tenaga kependidikan sebanyak 1 orang, dan perwakilan mahasiswa sebanyak 5 orang. Dengan terbentuknya Satgas PPKS yang baru, maka SK yang sebelumnya sudah ada dinyatakan tidak berlaku. Bapak dan Ibu peserta upacara yang saya hormati, Satgas PPKS merupakan bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Beberapa tindakan pencegahan yang perlu dilakukan antara lain melakukan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,
melakukan penguatan tata kelola perguruan tinggi yang responsif terhadap kekerasan seksual, dan melakukan penguatan budaya komunitas yang peka terhadap kekerasan seksual. Sementara itu, PPKS melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban dengan prinsip utama pada kepentingan terbaik korban dan memastikan bahwa kasus serupa tidak akan terulang lagi. Bapak dan Ibu peserta upacara yang saya hormati, tugas dan fungsi Satgas PPKS telah ditetapkan secara jelas dan hal mendesak yang segera harus dilakukan antara lain merumuskan arah kebijakan serta upaya pencegahan, pengawasan, penanganan terhadap tindakan kekerasan seksual, menyusun pedoman dan menyediakan layanan pelaporan dan melakukan survei kekerasan seksual, melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, melakukan kerjasama dengan instansi terkait, serta melakukan penanganan terhadap korban. Untuk mendukung hal tersebut, apabila Bapak, Ibu, Saudara mengetahui ataupun mengalami adanya indikasi kekerasan seksual, jangan pernah ragu untuk lapor ke Satgas PPKS UNS. Menyadari betapa mulianya tugas yang harus dilakukan oleh Satgas PPKS dalam mewujudkan harkat martabat manusia dalam melakukan pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi menyamakan langkah untuk say no terhadap kekerasan seksual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh tenaga kependidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta apel pagi yang kami hormati, doa akan kami sampaikan dalam keyakinan agama Islam. Bagi yang berkeyakinan lain, mohon berkenan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang Engkau amanatkan kepada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah, kami berkumpul untuk apel pagi dan siap melaksanakan tugas. Lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, serta tuntunlah kami pada jalan yang benar. Ya Allah, satukanlah hati kami, satukanlah gerak langkah kami. Berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang kami emban. Dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret pada hari ini, Senin 10 Oktober 2022,
telah selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu yang telah mengikuti apel pagi hari ini. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Terus Bapak Semuanya selamat Prof. Ismi. Sehat selalu. Terima kasih Prof. Ismi. Selamat juga untuk yang lain. Satgas kekerasan seksual untuk Prof. Ismi. Selamat bertugas Prof. Ismi. Izin live Bapak Ibu. Kami saya juga izin live. Langsung berkegiatan. Moga-moga sedaya pinaringan sehat. Assalamualaikum. Oh, saya melihat anak saya Pak Herman. Semua dinongo. Assalamualaikum Ibu Proses, Bapak Ibu. Salam.